Puji Tuhan. Haleluya. Kita oleh anugerah Tuhan bisa lagi bertemu dalam renungan firman Allah pada hari ini. Saya percaya semua kita tetap tenang dan tidak digoncang oleh situasi yang terjadi saat ini. Kenapa demikian? Karena setiap pribadi yang percaya pasti ada jaminan dari Tuhan. Pada beberapa hari yang lalu renungan tentang Elia, dijamin oleh Tuhan kehidupannya. Dia disuruh oleh Tuhan bersembunyi dan dia harus berjalan ke sebelah timur menuju tepi Sungai Kerit untuk bersembunyi di sana. Dan Tuhan berjanji kepada Elia, dia bukan dipelihara oleh seorang manusia, tetapi Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan Elia, baik itu roti maupun daging. Tiap hari, pagi dan sore, Elia diberi makan oleh burung gagak. Ini luar biasa. Dalam persembunyiannya, dia tidak bingung, sebab burung-burung gagak diperintahkan Tuhan untuk memberi makan. Demikian pun kita pada saat ini, seolah-olah sekarang kita disuruh bersembunyi di rumah masing-masing. Oleh karena apa? Oleh karena gencarnya virus corona ini yang terus mencari mangsa, sehingga banyak orang yang berguguran. Tetapi Tuhan perintahkan kita bersembunyi di setiap keluarga, di rumah masing-masing. Nah saudara, dan siapa yang pelihara? Tuhanlah yang pelihara dengan orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan untuk memberi jalan keluar bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tetapi pada hari ini kita akan mendengar sebuah renungan firman Allah tentang kehidupan orang percaya menghadapi hari-hari terakhir. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Di hadapan hadirat-Mu kami datang ya Bapa menyampaikan syukur dan limpah terima kasih. Karena kasih setia-Mu tetap nyata dalam hidup kami di dalam kondisi yang ada sekarang ini. Bapa, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah lalai memelihara kami semua umat yang percaya. Dan saat ini kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan untuk kami sekalian di dalam renungan saat ini. Kami sambut dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kehidupan iman Kristen menghadapi situasi yang ada sekarang ini. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, jelas suratan Petrus menegaskan di tengah-tengah suasana yang terjadi dan di tengah-tengah kita menghadapi kesudahannya, kita harus bisa menguasai diri. Jangan terbawa arus oleh keadaan yang kita hadapi, sehingga kita menjadi bingung, sehingga kita menjadi putus asa, sehingga kita menjadi kecewa. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua itu tidak ada artinya. Anda harus bisa menguasai diri. Jangan juga melawan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi contoh teladan kepada yang lain. Kita harus mentaati aturan-aturan dengan baik. Kita harus bisa menguasai diri. Mungkin orang yang lain kelihatannya mereka tidak mau tahu dengan lingkungan, tidak mau tahu dengan keadaan. Tetapi sebagai umat yang percaya kepada Allah, kuasailah dirimu. Ikutilah aturan-aturan yang disampaikan oleh pemerintah.
Ikutilah hal-hal yang benar dan baik. Mengapa kita bisa menguasai diri? Firman Allah berkata, supaya kita jadi tenang. Kalau kita bisa menguasai diri kita menghadapi keadaan apapun, kita akan tenang. Kenapa? Supaya kamu dapat berdoa. Kalau Anda tidak tenang, Anda tidak bisa berdoa. Anda kalau tidak menguasai diri, tidak mungkin bisa tenang. Kalau Anda tenang, Anda akan bisa berdoa dengan baik. Dan oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini, saya tekankan sekali lagi, kuasailah dirimu. Sebagai umat yang percaya kepada Allah, saudara menghadapi situasi yang ada seperti ini, mari kita kuasai diri dan jadi tenang. Pemerintah terus menghimbau tenang, semua tetap ada di rumah masing-masing, dan sebuah kerinduan kita agar supaya penularan virus ini akan terputus. Karena itu berdoa. Doa adalah andalan kita dalam menghadapi situasi ini. Di dalam 1 Yohanes pada pasal yang kedua ayat 18 dan 19 berkata demikian. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, menandai waktu yang terakhir adalah munculnya antikris. Firman Allah berkata dalam ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, menandai akhir zaman atau menandai hari terakhir itu adalah munculnya antikris. Antikris itu siapa? Dikatakan itu adalah orang-orang yang berasal dari tengah-tengah kita, dari antara kita. Siapakah mereka? Kalau kita melihat sekarang ini, ada banyak sudah orang yang tadinya mereka ada di tengah-tengah kita. Mereka melayani, mereka sibuk dengan memberitakan Injil. Tetapi tiba-tiba mereka berbalik, beralih ke hal yang lain. Lalu mereka mulai mencemari kebenaran. Mereka mulai menghujat Yesus. Saya tidak perlu menyebutkan nama demi nama. Tetapi kalau kita memperhatikan, baik itu siaran-siaran lewat sosmed, saudara bisa melihat di sana. Orang-orang yang tadinya melayani Tuhan, yang tadinya mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang mereka berbalik. Justru mereka menghujat Yesus. Inilah tandanya bahwa antikris itu sudah muncul dan mereka berasal dari antara kita. Dan mereka keluar karena memang mereka tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan kasih, mari jangan bingung menghadapi situasi ini. Tenangkan diri saudara dan lalu ambil waktu untuk berdoa agar supaya kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhanlah yang bisa menghindarkan kita dari segala hal yang terjadi saat-saat ini. Doa adalah menjadi sebuah andalan kita. Oleh sebab itu selalu saya himbaukan,
Kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah satu kesempatan yang indah. Kita jangan pikirkan ini adalah sesuatu yang sulit. Jangan pikirkan ini hal yang sangat berat. Ini adalah penderitaan yang begitu mengerikan. Tetapi Anda pikirkan dengan hal yang baik, bahwa ini adalah kesempatan yang baik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar supaya kita punya banyak waktu bersama keluarga. Suami, istri, orang tua, anak-anak, semua tetap berkumpul bersama, menggali firman Allah, berdoa bersama, dan saya percaya maka semua kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga ketika kita masuk pada gereja, dalam pengangkatan gereja, saya percaya gereja sementara dibentuk oleh Tuhan untuk dipersiapkan, iman Kristen dipersiapkan dengan baik, agar supaya saatnya tiba di mana gereja akan diangkat oleh Tuhan, maka kita semua telah siap. Ini sebenarnya tujuan Tuhan untuk setiap keluarga, agar supaya mari, kalau tadinya mungkin keluarga-keluarga tidak ada doa bersama, tidak ada pendalaman firman Allah atau renungan firman Allah bersama, sekarang mari Bapak dan Ibu kumpulkan semua anak-anak, lalu adakan doa keluarga. Kumpulkan semua anak-anak, adakan renungan-renungan firman Allah. Karena firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Ini yang Tuhan inginkan dalam menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Ini adalah tanda-tanda akhir yang diisyaratkan oleh Allah kepada gereja, agar supaya gereja tidak terperangkap. Gereja diberi peringatan oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang sementara terjadi ini. Karena kesulitan ini bukan hanya untuk di negara kita, tetapi keadaan ini telah merambat seluruh dunia. Goncang dengan virus corona. Paling tidak ada 200 lebih negara yang tergoncang oleh virus corona. Ribuan korban jiwa yang sudah berguguran. Ini adalah sebuah warning bagi kita, peringatan bagi orang percaya, agar betul-betul mempersiapkan diri. Karena kita akan melewati kesukaran, kesulitan ini akan terus bertambah ke depan. Gereja harus betul-betul dimurnikan. Sampai pada finishnya, gereja akan diangkat dalam kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanyalah bagimu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang layak menerima pujian, hormat dari kami umat-Mu. Engkaulah yang dimuliakan di atas segala yang dimuliakan. Karena Engkaulah Tuhan di atas sekalian Tuhan. Engkau Allah di atas sekalian Allah. Engkaulah Raja di atas sekalian Raja. Engkaulah penguasa langit dan bumi. Maka pujian hormat kami naikkan kepadamu. Engkau yang menjaga dan melindungi umat-Mu. Dan Engkau juga memelihara kami, menjamin semua hidup orang percaya. Bapa, terima kasih, bangsa kami serahkan kepadamu. Kami tidak putus-putusnya memohon anugerah. Kami tidak putus-putusnya memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa dan negeri ini. Tuhan, tolonglah. Karena hanya Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami. Demikian hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga yang terhimpun di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau mengerti kebutuhan masing-masing mereka. Mereka
tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Mereka mungkin telah meninggalkan kesibukan-kesibukan kantor di dalam usaha-usaha mereka yang terpaksa harus mereka tinggalkan. Mereka harus merumahkan para karyawan. Tuhan, mereka harus mem-PHK mungkin para karyawannya. Hamba mohon Tuhan, berikanlah kekuatan kepada anak-anak-Mu agar supaya mereka tetap tenang. Mereka bisa menguasai diri mereka agar supaya menghadapi keadaan ini semuanya tetap bisa berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ada banyak kesukaran, kesulitan yang dihadapi akibat dari virus corona ini. Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, biarlah tetap dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu, supaya mereka sungguh boleh menyadari bahwa Tuhan adalah perlindungan kami. Bapa, terima kasih, ajarkan kepada kami kehidupan seorang Kristen, kehidupan seorang percaya, agar di tengah-tengah situasi seperti ini, kami berharap hanya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Pemerintah kami serahkan kepadamu. Tim medis, para relawan, ABRI, Tuhan, supaya keamanan semua boleh terkendali dengan baik. Walaupun virus ini akan terus, tetapi kami percaya Tuhan yang nantinya akan menolong kami keluar dari kondisi ini. Terpuji-pujilah nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam anugerah Tuhan, kami akhiri doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.